Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Ibu Suarfani Almasyaroh. Di sini seperti biasa kita akan belajar pendidikan agama Islam. Untuk itu Ibu ingin bertanya nih terlebih dahulu, gimana kabar kalian? Alhamdulillah, semoga semuanya sehat ya. Untuk itu yang pertama, Ibu ingin tahu nih, apa sih yang kalian tahu tentang sholat? Apa sih yang kalian tahu tentang azan? Ada yang tahu? Nah, azan dan sholat akan kita bahas pada video kali ini. Untuk itu, silahkan persiapkan bukunya dan perhatikan ya. Tujuan pembelajaran kali ini adalah yang pertama, menjelaskan apa sih makna azan dan iqomah itu. Yang kedua, menyebutkan sholat fardu dan waktunya. Dan yang terakhir, menumbuhkan semangat sholat tepat waktu. Untuk itu, semoga tujuan pembelajaran kali ini tercapai dan kalian bisa mengambil ilmu yang bermanfaat. Amin. Jadi, apa itu sholat? Yap, betul. Sholat itu adalah ibadah wajib yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dilakukan 5 kali sehari. Sholat adalah tiang agama. Jadi, sholat adalah penyangga utama dalam Islam. Kalau kita rajin sholat, maka agama kita akan menjadi kuat dan kokoh. Sedangkan azan adalah seruan yang mengajak umat Islam untuk sholat. Kalian pernah nggak ke masjid, lalu bertemu orang yang sedang azan? Nah, orang itu kita sebut sebagai muadzin. Ketika azan berkumandang, itu artinya atau pertanda telah masuknya waktu sholat. Misalnya, hari ini siang hari nih. Siang hari biasanya akan ada azan. Nah, sholat yang ada pada siang hari adalah sholat zuhur. Jadi, ketika sholat zuhur, azan akan berkumandang. Begitupun ketika sore hari, ada azan untuk sholat asar, azan untuk sholat maghrib, dan lain-lain. Nah, setelah kita membahas mengenai azan, kita lanjut membahas mengenai iqomah. Ada yang pernah tahu atau pernah dengar apa itu iqomah? Ya, iqomah adalah seruan untuk melaksanakan sholat. Jadi sebelumnya kalau misalnya ada azan, itu adalah panggilan waktu sholat. Namun ketika ada iqomah, itu adalah panggilan untuk melaksanakan sholat. Jadi ketika ada iqomah berarti sholatnya akan, ya betul, dimulai. Jadi azan dan iqomah itu mirip, cuman iqomah intonasinya lebih cepat. Sholat fardu yang harus kita lakukan, yang wajib dilakukan setiap muslim itu ada? Ya betul, ada 5. Yang pertama, sholat zuhur, asar, maghrib, isya, dan subuh. Nah, sholat zuhur itu ada berapa rakaat? Ya, ada 4 rakaat. Asar ada berapa rakaat? Ya, ada 4 rakaat. Lalu maghrib ada berapa rakaat? Ya, ada 3 rakaat. Untuk sholat isya ada berapa rakaat? Ya, ada 4 rakaat. Dan yang terakhir nih, sholat subuh ada berapa rakaat? Ya, betul, ada 2 rakaat. Syarat wajib sholat. Syarat wajib sholat itu harus ada pada orang yang akan melaksanakan sholat, yakni wajib. Hukumnya adalah yang pertama, orang Islam. Yang kedua, ya berakal sehat. Jadi tidak gila, tidak sedang meminum obat-obat depresi. Jadi yang sehat-sehat aja ya. Kalau misalnya nggak sholat berarti Oke, yang ketiga adalah sudah baligh atau sudah bisa bertanggung jawab pada dosa-dosanya. Bu,
Kalau misalnya masih kecil, boleh kok, malah tambah bagus. Nah, selanjutnya syarat sah. Jadi kalau pengen sholat kalian diterima sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalian harus melakukan 5 hal ini sebelum sholat. Yang pertama, syarat sahnya itu suci dari hadas dan najis. Jadi kalau misalnya mau sholat, kalian harus cek dulu apakah baju kalian kotor atau sepatu kalian kotor sebelumnya, kaos kaki dan lain-lain. Nah, apabila terkena najis maka harus dibersihkan. Apabila kalian berhadas, maka sebelum sholat harus, ya betul, harus wudhu. Ya, jadi ketika kalian sebelum sholat wajib atau sebagai syarat sah harus berwudhu. Yang kedua, menutup aurat. Menutup aurat ya. Kenapa sih harus menutup aurat? Ya, itu hukumnya apa? Supaya sholat kita sah. Jadi rambut tidak boleh kelihatan, tangan tidak boleh kelihatan, kaki tidak boleh kelihatan. Makanya kita sebagai orang Indonesia harus memakai mukena. Kalau tidak ada mukena, kerudungnya harus panjang, harus tertutup. Oke? Dan yang ketiga, masuk waktu sholat. Jadi kalau belum azan zuhur, jangan sholat zuhur. Kalau belum sholat azan asar, jangan sholat asar, dan seterusnya. Jadi ketika azan zuhur, jangan sholat asar ya, tapi sholat zuhur. Pinter. Dan yang terakhir, menghadap kiblat. Jadi hadapnya kiblat. Kiblat kita di mana sih? Di Ka'bah, bener. Di arah mana itu? Ya, arah barat, karena kita lagi ada di Indonesia. Ka'bahnya ada di sebelah barat, maka kita harus menghadap ke barat. Untuk itu kita harus sholat menghadap kiblat. Oke, bisa dipahami sampai sejauh ini? Kita ada di pembahasan yang terakhir nih. Terakhir kita akan membahas mengenai mengapa sih harus sholat. Kenapa harus sholat, Ibu? Yang pertama, sholat adalah perintah Allah. Jadi kalau misalnya sama Allah disuruh sholat, kita harus sholat. Yang kedua, sholat menjauhkan dari perbuatan yang buruk. Jadi kalau kita sudah rajin sholat, sudah mengikuti apa kemauan Allah, kita akan dijauhkan dari orang-orang yang jahat. Kita selalu dilindungi sama Allah. Yang ketiga, sholat membuat hati tenang. Jadi misalnya kita lagi ada masalah nih, kita harus berdoa sama Allah, kita sujud sama Allah. Nah, itu akan mengurangi beban kita. Jadi apapun yang kita lakukan, kita harus cerita sama Allah, kita harus beribadah sama Allah. Kita yakini kalau Allah akan mengabulkan semua permintaan hambanya. Yakin kan? Oke, dan yang terakhir, sholat adalah disiplin dan tanggung jawab. Jadi kita hidup di dunia ini untuk beribadah sama Allah. Makanya kita harus bertanggung jawab. Allah sudah memberikan semuanya kepada kita. Baju bagus, buku bagus, ada sepeda bagus, mobil misalnya orang tuanya. Nah, gimana cara kita bersyukur? Kita harus bertanggung jawab pada diri sendiri dengan melaksanakan apa yang Allah perintahkan. Nah, sampai di sini apakah sudah paham? Kalau sudah paham, kita akan lanjut pada materi berikutnya. Tapi bukan di sini, kita lanjut kepada video berikutnya ya. Apabila ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Ibu tunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.